Jujur, banyak di antara kita justru lalai. Termasuk juga di kalangan para sahabat dulu begitu. Dulu di kalangan para sahabat di bulan Rajabnya semangat beribadah, taat, banyak puasa dan lain sebagainya. Justru Sya'bannya melempem. Ya, padahal di bulan Sya'ban inilah yang kemudian dikomentari oleh sahabat Usama bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma li araka tasumu syahran fi hadhihi syahri ya Rasulullah. Kenapa aku lihat engkau ya Rasulullah banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya? Padahal kita bulan sebelumnya Rajab itu luar biasa perhatiannya. Justru engkau di bulan ini luar biasa, puasa, salat malam, segala macam. Kata Nabi, dzaka syahr, hadza syahr yaghfulun nas anhu. Ini bulan banyak di antara kalian lalai, kata Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini. Allah terus menerus mencintai kita semua. Bukti dari cintanya Allah, tergerak hati kita untuk bisa melangkah ke tempat yang sangat mulia ini. Salat subuh berjamaah. Setelah itu kita duduk sejenak niat iktikaf sampai syuruk nanti. Kemudian iktikafnya kita kemas dengan pengajian. Mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah sekalian, kita sekarang berada di bulan yang memang perlu kita meningkatkan kesabaran kita. Ini bab kita bab sabar masih jamaah sekalian. Sabar untuk menunjukkan kualitas terbaik kita, untuk kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini diapit oleh dua bulan mulia dan bulan sangat mulia. Bulan mulia, bulan Rajab kemarin sudah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Rajab kemarin, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah, diterima seluruh amal saleh kita. Kemudian kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Setelah itu nanti kita akan masuk bulan yang kita tunggu bersama, bulan yang sangat mulia lagi,
Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Mudah-mudahan kita juga semua panjang umur, sehat walafiat. Omikron dan corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa puasa dengan khidmat, salat tarawih dengan nyaman, membaca Al-Qur'an kita nikmati bersama insyaallah. Dan mudah-mudahan insyaallah inilah peluang Allah membuka lebar-lebar kepada kita untuk memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Nah, saudara, kita berada di bulan tengah-tengah ini, Rajab dan Ramadan. Jujur, banyak di antara kita justru lalai. Termasuk juga di kalangan para sahabat dulu begitu. Dulu di kalangan para sahabat di bulan Rajabnya semangat beribadah, taat, banyak puasa dan lain sebagainya. Justru Sya'bannya melempem. Ya, padahal di bulan Sya'ban inilah yang kemudian dikomentari oleh sahabat Usama bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma li araka tasumu syahran fi hadhihi syahri ya Rasulullah. Kenapa aku lihat engkau ya Rasulullah banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya? Padahal kita bulan sebelumnya Rajab itu luar biasa perhatiannya. Justru engkau di bulan ini luar biasa, puasa, salat malam, segala macam. Kata Nabi, "Dzaka syahr, hadza syahr yaghfulun nas anhu." Ini bulan banyak di antara kalian lalai, kata Nabi. Karena diapit antara dua bulan, yaitu bulan mulia dan bulan sangat mulia. Padahal jamaah sekalian, bulan Sya'ban ini syahrun turfa'u fihil a'mal. Di bulan ini amal-amal kita diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini jamaah sekalian, kita dituntut ekstra kesabaran. Kita kan sudah bahas kemarin ya. Sabar itu ada 3. Ada sabar melaksanakan perintah-perintah Allah, dan sabar pula menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian sabar menerima takdir Allah, berbagai macam musibah yang akan menimpa kepada kita. Nah, bulan Sya'ban ini seharusnya Pak, Ibu, ayo tingkatkan kesabaran kita untuk fokus meningkatkan amal saleh kita. Karena di bulan ini amal-amal kita akan diangkat oleh malaikat. Malaikat sekarang sedang sibuk-sibuknya jamaah sekalian untuk mengangkat amal kita untuk dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu amal yang dicintai Nabi dan diperhatikan sama Nabi yaitu berpuasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah, kasratus siyam, memperbanyak puasa, dan itu yang dilakukan Nabi. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah shama syahran ba'da Ramadan illa fi hadzal syahr." Saya belum pernah melihat Nabi berpuasa 1 bulan penuh selain Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban ini. Jadi memang dianjurkan memperbanyak puasa. Jadi kalau ada di antara jenengan tidak pernah puasa sunnah sama sekali, justru di bulan Sya'ban ini momentum untuk latihan puasa sunnah sebagai persiapan menghadapi puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, yang sudah puasa sebulan cuma 3 hari, yang berpuasa sebulan cuma 3 hari, 13, 14, dan 15, ayolah di bulan Sya'ban ini berpuasa Senin Kemis. Ya, yang sudah biasa puasa Senin Kemis, kalau memang memungkinkan puasa Daud. Bagi yang sudah hobi puasa Daud, mungkin juga bisa Pak puasa 1 bulan penuh, kecuali nanti tanggal 29 dan 30-nya berhenti karena khawatir masuk hari ragu-ragu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, kemudian ditanya oleh Aisyah, "Kenapa engkau banyak sekali puasa di bulan ini ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ini bulan memang diangkatnya amal-amal manusia, dan aku ingin ketika amalku diangkat oleh malaikat dilaporkan kepada Allah, aku dalam suasana berpuasa, kata Nabi. Masya Allah. Berarti akhi, Bapak, puasa ini adalah amal yang disukai Nabi, yang sangat ditekankan sama Nabi. Sekaligus ini sebagai pemanasan menghadapi puasa wajib nanti. Saya yakin ya akhil karim, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita ini menikmati puasa sunnah, nanti masuk Ramadan jadi enteng, Pak. Enteng dan sampean nikmat betul berpuasa itu. Menikmati puasa Ramadan, jamaah sekalian. Tentu tidak hanya puasa, juga ya salat malam. Ingat lo ya, itu di Ramadan nanti, ma'asyar muslimin. Di Ramadan nanti, jamaah sekalian, itu kan hadisnya sama, ada 3, Pak, dengan redaksi yang sama, dengan penekanan yang berbeda. Perawinya juga sama, Abu Hurairah, dan muttafaqun alaih, 3-tiganya ini. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan tapi harus berangkat dari iman. Iman, Pak, iman. Ini bahwa ini perintah dari Allah. Tidak jadi beban bagi kita, jamaah sekalian. Yakin nih, yakin betul ini perintah dari Allah, rukun Islam ini, jamaah sekalian. Wahtisaba, penuh perhitungan. Tidak hanya puasa, Pak, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana ia bisa mempuasakan mata, mempuasakan telinganya, mempuasakan perutnya, mempuasakan seluruh indera yang dia miliki, tunduk totalitas kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa kita 1 tahun yang sudah lewat di riwayat yang lain, dan tahun yang akan datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum luar biasa, Bapak Ibu. Terus hadis berikutnya apa? Jangan lupa, waman qama. Qama ada shoma, ada apa? Qama. Apa qama ini, jemaah sekalian? Qiyamul lail. Barang siapa menghidupkan malam di bulan Ramadan, maksudnya salat tarawih, tidak pernah absen 1 malam pun selama 30 malam itu di bulan Ramadan, itu dosa orang ini juga 1 tahun yang lewat dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudah-mudahan kita jumpa semuanya, jamaah sekalian. Wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaba, sama juga. Barang siapa yang menghidupkan malam, semangat menghidupkan malam untuk menyambut datangnya malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, kata Nabi, itu juga dosa 1 tahun yang sudah lewat dan yang akan datang juga diampuni oleh Allah. Para ulama gimana kok numpuk? Sebagian ulama mengatakan, Pak, ini puasa 2 tahun berturut-turut terampuni, qiyamul lail 2 tahun berturut-turut diampuni, berarti Pak sudah 4 tahun. Kemudian semangat menyambut datangnya Al-Qadar ini juga 2 tahun dosa kita juga diampuni. Jadi 6 tahun berturut-turut, jamaah sekalian. Ini tahun ini, Pak. Bagaimana tahun kemarin? Tahun sebelumnya lagi. Artinya inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Allah memahami betul keterbatasan kita, Pak. Kita ini umat, ya mohon maaf, umurnya saja dibatasi. Kalau Nabi mengatakan antara 60-70 tahun, umat sebelum kita itu ratusan tahun, Pak, ribuan tahun bahkan. Apalagi Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nuh itu mendakwai kaumnya, dakwahnya saja 950 tahun. Kalah kita Pak dengan umat Nuh alaihissalam. Ya, tapi kita sementara tidak sampai 100 tahun. Nah, Allah menyiapkan kepada kita setiap tahun, Allahu Akbar, ada 1 bulan mulia namanya Ramadan. Dan di bulan mulia itu ada 1 malam lagi. Ya Allah, luar biasa. Itu juga di situ kita akan bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar, jamaah sekalian. Nah, saudara, saya kok tidak yakin, Pak, Ibu,
Kalau malam-malam seperti ini sampean tidur terus bangunnya hanya subuh saja gitu. Eman. Ayo tunjukkan, kita berbicara masalah sabar ini ya. Memang sengaja karena ini momentum Sya'ban saya akan sedikit mendalami masalah ini jamaah sekalian. Ini saya tidak yakin antum akan bisa tuntas 30 malam berturut-turut atau 29 malam berturut-turut nikmat salat di masjid atau di rumah tarawih itu kalau pada malam-malam seperti ini tidak pernah qiyamul lail. Monggo Pak, ya bagi yang tidak bisa, tidak pernah sama sekali, tidak apa-apa, mulai dulu dengan bangun setengah 4 ya, bangun setengah 4. Atau kalau tidak bisa Pak, tidak apa-apa, sampai ngambil sunnahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sunnahnya Abu Hurairah sendiri jamaah sekalian. Ausani Khalili, salah satunya kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku an utira qabla an anam, untuk salat witir sebelum saya tidur. Ini bagi orang-orang Pak yang susah bangun tengah malam. Halo? Ya, mungkin karena pekerjaan banyak ya. Atau bisa saja Pak bangun tengah malam tapi sukmanya nggak nyambung. Ada kan? Ada beberapa orang Pak bangun tengah malam tapi tidak bisa Pak. Ghalabatin naum. Semangat tidur, bukan semangat Pak, pengaruh ngantuknya sangat kuat. Sehingga dipaksakan juga nggak nyambung, nggak bisa khusyuk Pak. Mending Abu Bakar dan Abu Hurairah jamaah sekalian itu ngambil di awal waktu. Sebelum tidur dia salat malam jamaah sekalian. Nah, sampean begitu, bagi yang tidak bisa bangun tengah malam, tidak apa-apa. Kalau saya sih eman jamaah sekalian, karena nanti puncak Ramadan itu nanti justru kita suruh menghidupkan tengah malamnya jamaah sekalian. Ya, tengah malamnya. Inna anzalnahu fi Laila Al-Qadar. Itu semangat para ulama rata-rata mengatakan di atas jam 12 malam jamaah sekalian turunnya Al-Qadar itu. Kalau ngelihat tafsir-tafsir yang ada. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, maksud saya mumpung kita berada di hari ketiga atau hari keempat seperti ini, hari ketiga ya bulan Sya'ban seperti ini, ayo Pak latihan puasa sunnah dan latihan pula salat malam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak bisa 11 rakaat di sini berapa? 11 rakaat Pak ya? Atau 23 rakaat? Ya monggo sama-sama boleh nih Pak. Mau 23 rakaat boleh, mau 11. Yang penting jangan ngebut saja Pak. Karena tarawih itu namanya tarawih, at-tarawihu raha yaruhu, tarwihan raha rehat Pak. Salat rehat, salat tidak boleh terburu-buru. Semangat kita salat tarawih Pak, cari masjid yang panjang. Bukan semangatnya cari masjid yang cepat. Ya. Ini kalau kita tidak ngelatih sabar begini jamaah sekalian, nanti masuk Ramadan jadi Pak, jadi beban. Aduh. Salat malam lagi, imamnya panjang. Ayatnya aneh-aneh katanya. Bukan ayatnya yang aneh Pak, sampean yang aneh gitu. Karena tidak pernah baca Quran. Lah iya jamaah sekalian, cari Pak masjid yang tumak nina. Alhamdulillah di masjid saya Pak setengah juz itu setiap malam jamaah sekalian. Dan alhamdulillah kelihatan Pak mana orang yang tidak apa-apa, bertahan saja dan bertahan terus sampai 30 malam jamaah sekalian. Nanti tersaring betul Pak mana orang yang betul-betul ingin menghidupkan malam. Tapi sini jangan nyoba-nyoba Pak, khawatir nanti orang pada lari ya. Pelan-pelan lah. Yang penting tidak apa-apa Pak baca wadduha tapi pelan-pelan. Jangan kayak salat yang di mana tuh Pak ya. 23 rakaat tak sampai 5 menit selesai jamaah sekalian gitu. Enggak. Kita pingin yang tumak nina Pak. Tumak nina. Nah, ini kalau tidak ada sabar susah jamaah sekalian. Nah, ini Sya'ban momentum bagi kita jamaah sekalian untuk kemudian latihan Pak. Latihan puasa sunnah, latihan pula salat malam. Sampai nanti 5 hari, 3 hari menjelang Ramadan sampai sudah bisa menikmati 11 rakaat itu Pak. Beda. Masuk Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Sampai siap berpuasa, sampai juga siap salat malam. Insyaallah ya akhir karim Bapak Ibu, kalau sudah terbiasa Pak dari malam pertama ya puasa sempurna, terus siangnya puasa sempurna, malamnya juga salat tarawih sempurna, terus hari kedua dua hal ini diperhatikan Pak. Masuk malam 21 semangat sampean. Betul-betul menyingsingkan baju ya Mas sekalian gitu.
siap, ini momentum bagi saya untuk mendapatkan karunia bisa berjumpa dengan momentum beribadah 83 tahun, 1000 bulan jamaah sekalian. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri 3 kali Pak ya diulang sama Allah Ta'ala. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli Masya Allah. Salamun iya hatta matla'il fajr. Sampai fajar itu jemaah sekalian, kedamaian Allah tuangkan pada kita. Dan beda Pak. Saya pikir kalau kita sudah dari saat ini Pak ada niat ini Sya'ban Pak, sampean semangat begitu, itu terasa Pak. Bahkan sampean dia akan merasakan jumpa dengan Al-Qadr terasa Pak. Walaupun tidak perlu sampean sampaikan sama orang lain. Ini karunia Allah memberikan mauhibah kepada kita jamaah sekalian, suasana seperti itu. Ada terasa nikmat. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, monggo latihan Pak, latihan mulai saat ini untuk mengendalikan syahwat kita, tunduk pada perintah Allah, tunjukkan kesabaran maksimal kita melaksanakan perintah Allah yang sangat mulia ini, menyambut datangnya Ramadan, khususnya di bulan apa? Di bulan saat ini, bulan sekarang ini, bulan Sya'ban. Memang bulan banyak meningkatkan amal saleh kita jemaah sekalian. Nah, saudara, Allahu Akbar, yang baca Quran begitu. Kan Ramadan sudah jelas ayatnya jemaah sekalian. Ayat kedua Ramadan itu Pak, setelah kutiba alaikumusiyam, apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi apa? Unzila fihil Quran. Unzila fihil Quran. Di bulan ini diturunkan Al-Quran. Sepakat para ulama, zikir yang paling dicintai oleh Allah itu membaca Al-Quran. Baca Pak, baca Al-Quran. Tapi kalau kita mulai saat ini tidak pernah buka Quran itu dibaca nunggu masalah Pak ya. Kalau sumpek Yasin sama Tabarak. Kalau rezekinya seret Al-Waqi'ah katanya Pak. Apalagi ya jemaah sekalian. Nah, kalau rumah kayak seperti ada yang goda, baca Al-Baqarah. Lah. Kita ada masalah, tidak ada masalah, Quran dibaca Pak. Nikmat disampean baca Quran. Dan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru Pak. Baca Quran sampean keluarkan suara terbaik sampean. Ya, baca Quran keluarkan suara terbaik sampean. Karena Quran itu untuk dibaca. Dan dengannya kemudian ada hukum tajwid itu. Hukum tajwid itu jamaah sekalian kita pelajari untuk kita praktekkan membaca Al-Quran. Bagaimana hukum nun mati dan tanwin itu jamaah sekalian. Ya. Bagaimana hukum ba mim mati ketemu dengan ba, ketemu dengan fa, ketemu dengan alif. Apa itu ikhfa, apa itu idhar, apa itu iglab, apa itu idgham dan lain sebagainya. Apa itu mat? Praktekkan Pak. Praktekkan. Dan Quran Ramadan ini Pak, dulu katanya di zaman Nabi jamaah sekalian, itu kalau udah masuk Ramadan, kami ini mendengar dengungan Quran itu di mana-mana. Fi buyutina, di rumah-rumah kami, semua anak keluarga besar kami sibuk baca Quran. Wa fi makatibina, kantor-kantor kami, toko-toko kami, pasar-pasar kami. Ya Allah, luar biasa Pak. Apalagi masjid-masjid kami gitu. Min qiraatil Quran. Dengungan itu kayak dengungan lebah Pak. Karena semuanya sibuk membaca Al-Quran. Tapi kalau mulai saat ini Pak, saat-saat seperti ini sampai Anda akrab dengan Quran, masuk Ramadan, paling semangatnya Pak 1 pekan pertama jemaah sekalian. 3 hari 1 pekan, setelah itu melampam. Malas jemaah sekalian. Saya pingin nanti semakin mendekati, semakin mengakhiri Ramadan, semakin semangat lagi dengan baca Al-Quran. Nah, Sya'ban ini adalah momentum bagi kita untuk apa? Memperbanyak amal saleh. Nah, kata Nabi, syahrun yaghful anhun nas. Ini bulan banyak manusia lalai gitu. Nah, salah satunya supaya kita tidak lalai, Nabi memang mencontohkan di hadis ini memperbanyak puasa gitu. Ya, karena di sini aku pingin ketika diangkat amalku, aku dalam suasana berpuasa. Masya Allah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi,
Tidak hanya itu Bapak, bulan ini adalah bulan pengampunan dosa. Naam, Ramadan juga pengampunan dosa Pak, tapi bulan ini juga disebut oleh Nabi bulan pengampunan dosa. Ini hadis riwayat Abu Hurairah muttafaqun alaih. Innallaha. Jadi jamaah sekalian, ini semasa bulan Sya'ban seperti ini Pak. Kita sekarang berada pada hari ketiga ya. Ini, Pak. Perbanyak sampean istighfar. Perbanyak sampean bertobat. Ya, seakan-akan sampai ingin menyucikan diri kita sehingga masuk Ramadan. Orang kalau udah suci Pak, udah bersih, ya walaupun kita manusia ya, karena kita punya syahwat, punya nafsu, pastilah setiap kita terjebak dengan kesalahan langsung Pak istighfar di bulan Sya'ban ini. Kebetulan di hari-hari seperti ini sampai akhirnya itu malaikat melaporkan terus Pak hari kita. Puncaknya saya harus mendudukkan masalah ini secara proporsional, yaitu pada malam nisfu asy-Sya'ban. Bingung Pak ya? Saya baca hadis ini, Allahu Akbar, sampai Imam Albani Pak rahimahullah mensahihkan hadis ini, bukan menghasankan lagi Pak. Ya. Apa kata Nabi? Innallaha la yattali'u ila a'malil ibad fi lailatin min nisfi Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia nih Pak. Dari singgasananya turun ke dunia persis pada malam nisfu Sya'ban, itu malam 15 bulan Sya'ban itu. Bapak Ibu, untuk apa Allah turun jamaah sekalian? Nah, di situ Pak Allah memproklamirkan dirinya. Sehingga para ulama mengatakan ini adalah malam pelaporan tahunan malaikat. Jadi amal sampean Pak 1 tahun semua dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saya ketika baca hadis ini jamaah sekalian, saya kok yakin insyaallah kita semua Pak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean memperhatikan dengan betul. Cuma memang kita dihadapkan dengan dua fenomena. Ya. Fenomena pertama, fenomena orang yang terlalu ekstrim mensikapi nisfu Sya'ban. Tahu ekstrimnya Mas sekalian? Berlebihan. Seakan-akan ini malam yang betul-betul sakral. Ya, kemudian mengadakan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan sama Nabi. Hati-hati. Loh, kalau antum berdoa bersama silakan, ini masalah teknis jamaah sekalian. Sebelum doa sampai muqaddimah Yasin silahkan. Yang penting jangan beranggapan bahwa itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau berjamaah di masjid atau di rumah atau sendiri-sendiri ya silahkan. Kalau saya sih Pak, saya menikmati sendiri berkomunikasi dengan Allah di malam nisfu Sya'ban itu. Ya, sepanjang malam, bahkan saya tidur agak malam sedikit sampai jam 10, jam 11 saya berkomunikasi betul. Saya baca semua doa, saya baca Al-Quran, saya tawassul pada Allah, saya ingatkan orang tua saya doa, semua saya tumpahkan. Dan saya evaluasi Pak, saya hidup sudah 58 tahun, terlalu banyak ritme kehidupan saya ini, gonjangan kehidupan saya tentang maksiat yang saya lakukan dan amal saya yang saya lakukan. Tolong Pak, curhatkan semuanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada orang ekstrim Pak, mohon maaf kalau di kampung itu lebih ekstrim lagi Pak. Sampai itu ada beberapa orang yang kadang-kadang minum air comberan masjid. Karena menganggap orang semua pada datang ke masjid ingin membersihkan dirinya. Terus air comberannya diambil Pak, diminum. Unik juga ini. Ajaran dari mana? Ini yang saya katakan ekstrim Pak. Ini enggak benar. Ini tidak benar jamaah. Setelah itu Pak keluar bersalaman, laki perempuan. Ya Allah. Baru istighfar, maksiat lagi Pak. Ini nggak benar, ya, nggak benar. Nah, di satu sisi ada kelompok, mohon maaf, menafikan sama sekali, Pak. Wis dak ono nisfu Sya'banan, semua hari sama, hari-harinya Allah. Nggak benar juga. Buat apa Nabi menyampaikan seperti ini? Nggak boleh juga seperti itu. Kita proporsional. Bagaimana proporsionalnya? Perhatikan hadisnya, Pak.
Allah la yattali'u, Allah turun ke langit dunia ini, ya, melihat kita semua, Pak. Langit dunia, yang paling bawah ini jamaah sekalian. Langit kan ada 7 lapis jamaah sekalian. Allah di arsy-Nya sana turun ke langit dunia memproklamirkan diri kepada kita semua. Apa Pak kata Allah? Seakan-akan kalau bahasa lepasnya jamaah sekalian, seluruh amal saleh yang diperbuat oleh kita umat Muhammad ini jamaah sekalian, umatnya Rasulullah, selama sampean ikhlas kepada Allah, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, semangat sampean dari awal Sya'ban ini, bahkan Rajab kemarin juga sudah banyak amal saleh ya. Sampean tumpahkan semua Pak, minta sama Allah, ya Allah terimalah seluruh amal saleh. Bahkan sejak sampean lahir sampai saat ini. Minta pada Allah. Tidak hanya itu ya akhi, ini yang paling penting ya mas sekalian. Dan apa adanya ini Pak, semua dosa, fayaghfirullahu jami' dzunubil khalq, Allah kemudian akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Dan tidak terbatas Pak, dosa kecil, dosa menengah, dosa besar, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean datang menghadap Allah pada malam nisfu Sya'ban, sampean taubat-taubatan nasuha, mengakui semua kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa taala, itu semua dosa kita entek Pak, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dua Pak, illa ada dua potret manusia yang Allah nanti tidak akan melihat amal solehnya, Allah juga tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa dua orang itu? Illa li musyrikin, yang kedua au masyahin. Yang pertama ahli syirik. Tahu ahli syirik Pak ya? Insya Allah sih kita tidak ada Pak ya yang menyekutukan Allah dengan terang-terangan ya. Tapi ada juga Pak yang menyekutukan Allah tanpa kita sadari, teman sekalian. Ya. Dia salat subuh Pak sama kita juga seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada di sini Pak ya. Dia umrah juga Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi masih juga nyimpan jimat tuh Pak. Hah? Halo? Hati-hati loh Pak ya. Ini kalau malam pagi ini saya ngomong begini ada yang merasa bergetar Pak dengan omongan saya, berarti ada masalah Pak. Tawakal kita ini ada masalah, berarti sampean mesti bertawakal dengan jin. Ya, dengan jimatnya. Berkeyakinan dengan cincin yang dipakai itu, bahwa di cincin itu ada yang ngawal Pak. Ono khadami. Hati-hati jamaah sekalian. Ya. Terus suka bermain dengan dunia paranormal. Tahu paranormal Pak ya? Kata orang Madura Pak, para normal gitu. Ya, tidak normal Pak. Para, tahu para Pak? Apa para Pak? Para itu hampir normal gitu. Loh iya betul, ada orang Madura di sini Pak. Oh banyak ya? Itu para normal, itu hampir tidak normal. Memang tidak normal Pak. Loh ya kok sampai percaya gitu? Mohon maaf ya akhil karim, orang-orang yang berbuat seperti itu Pak, terus berkolaborasi dengan dunia jin. Loh ya apa ya? Ini jin Pak sekarang ini ngaji bersama saya sekarang Pak. Ini sini banyak jin Pak. Tapi sampean tidak perlu tahu, karena itu bukan dunia sampean dan bukan dunia saya Pak. Sampean lihat buka surat jin tuh Pak. Ini ketika ada pengajian begini, karena ini syariat manusia juga turun kepada syariat jin Pak. Bu'istu ala tsaqalain, aku diutus oleh Allah pada dua makhluk. Al-ins wal jin, manusia dan jin. Jadi jin ini semuanya Pak tunduk kepada syariat Islam yang dibawa Rasulullah. Jadi nabi mereka itu Pak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi dari jin. Sampean mulia Pak, dimuliakan oleh Allah. Jangan merendahkan diri kepada jin. Seharusnya jin tak tolong sama sampean. Dibolak-balik sekarang nih Pak. Jinnya Islam sah. Lu dari mana tahu Islam? Dari mana tahu Islam Pak? Sampean tidak pernah ngelihat gitu. Menghadapi kita begini, saya dengan Pak Mariadi saja nggak tahu Pak bagaimana imannya dia Pak. Ini nggak ketahuan, percaya gitu. Unik manusia ini Pak. Kata guru saya, bahlul manusia ini Pak. Kok mau diatur sama jin gitu? Seharusnya jin ikut kita Pak. Ini jin Pak, saya ngomong begini Pak, senang karena saya mendudukkan dunia mereka saat ini Pak.
Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku, ayo ke sini ke sini. Ini di Masjid Raudhul Falah ada dai-nya Rasulullah. Ayo ngaji bersama. Ini ngaji, Pak, semua, Pak. Di belakang ibu-ibu banyak ini. Dengarkan pengajian saya bagi ini jamaah sekalian. Tapi sampai tidak perlu tahu gitu. Assalamualaikum. Tidak nyambung, Pak, karena alamnya beda. Dan tidak perlu masuk jamaah sekalian. Sampean masuk semakin digoda. Ikhwatul iman, orang-orang seperti ini, Pak, itu amal salehnya nggak akan diterima. Hatta sujud, ruku, Qur'annya 1 juz tiap hari, umrahnya tiap Ramadan, hajinya 2 tahun sekali, zakatnya dikeluarkan, entek, Pak. La yahbitanna amalakum. Orang yang syirik kepada Allah, seluruh amalnya, Pak, habis, hancur, Pak. Tidak didengar oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Juga tidak akan diampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu kalau sampean tidak istighfar dan taubat pada Allah. Tapi dosa-dosa yang lain, Pak, sampean lupa tidak istighfar, mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru liman yasha. Allah akan mengampuni kepada hamba yang Ia sukai gitu. Nah, saudara, ya Pak Ibu sekalian, li musyrik. Syirik ini, Pak, hati-hati, Pak. Hati-hati ya. Jangan bermain dunia-dunia mistis, klinik-klinik. Biasanya orang-orang kayak gitu, Pak, pasti orientasinya orientasi dunia. Iya, Pak, enggak? Enggak ada, Pak, orientasi akhirat bermain-main dengan jin, dengan jampi-jampi, bawa apa? Bawa raja segala macam. Itu pasti urusan dunia, Pak. Pengin kaya mendadak, enggak usah kerja, pengin naik pangkat, lewat lobi-lobi, apalagi jamaah sekalian gitu. Terus kalau bapak biasanya pengen kawin lagi nggak ketahuan sama ibunya anak gitu. Pasti urusan kayak gitu, Pak. Urusan kayak gitu. Anaknya pengen masuk ITB, ITS tanpa tes, ya apa caranya? Pakai apa sih? Mohon maaf ya, mohon maaf, Pak, ya Allah, mudah-mudahan anak kita semua dijaga. Orang rata-rata yang bermain kayak gitu, Pak, banyak gagal tengah jalan anak kita ini, Pak. Banyak gagal, banyak masalah, Pak, karena tidak punya kapasitas, dipaksakan, terus pakai dunia-dunia kayak gitu jamaah sekalian gitu. Betul itu. Ngalir saja hidup ini jamaah sekalian. Allah sudah menciptakan kita, sudah menentukan semua takaran rezeki kita. Buat apa kita bertawakal pada jin ini, Pak? Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati syirik, Pak. Hati-hati syirik. Ya, hati-hati syirik. Oke lah, ini panjang kalau saya bicara masalah akidah ini jamaah sekalian ya. Nah, yang kedua ini yang saya takuti jamaah sekalian. Ya Allah. Au masyahin. Apa masyahin, Pak? Syahna. Ada perseteruan, ada gesekan hati sampai jenengan satu sama lain tidak tegur sapa lebih dari 3 hari karena berangkat dari kebencian satu sama lain. Halo, mohon maaf Bapak Ibu, monggo ya, jangan sampai sampean sama-sama khusyuk dengarkan pengajian saya, tapi masih ada sesama Masjid Raudhatul Falah antar jamaah tidak tegur sapa, Pak. Sampean subuhan tiap hari di sini, Pak. Tapi sampean satu sama lain tidak tegur sapa, Allah nggak lihat salat kita loh, Pak. Duribat alaihimuz dhillah. Selamanya kehinaan itu. Keamburadulan hidup itu, dunia dan akhirat. Aina masukifu, dimanapun kalian berada itu akan terjadi terus-menerus seperti itu. Illa bihabli minallah. Kecuali kuat hubungan kita dengan Allah, mesra, Pak, dengan Allah, tidak ada syirik, tauhid dengan benar, ibadahnya, dan wahablin minan nas. Hablum minallah bagus, Pak, tapi hablum minan nasnya bermasalah, Allah tidak akan lihat kita, Pak. Hablum minan nasnya masya Allah, ada orang, Pak, super masya Allah, Pak, tapi subuhannya 6:30 gitu. Allah juga nggak lihat juga, ini main-main denganku gitu. Nyambung jemaah sekalian. Nah, saudara, wabil khusus yang kedua ini jemaah sekalian, au masyahin. Hati-hati, Pak, syahna ini, al-baghdha wal hikd wal ahqad, permusuhan, apa namanya, kedengkian. Apalagi kemudian kita tidak tegur sapa dengan orang tua sendiri, Pak. Tidak tegur sapa dengan suami. Tidak tegur sapa dengan istri. Ada tidak ini jemaah sekalian? Satu rumah, Pak, tapi 1 bulan tidak tegur sapa. Sama-sama ngaji, Pak. Dan ngajinya, Pak, berdoa, Pak.
Mudah-mudahan suami saya dibuka auratnya gitu. Khusyuk baca Quran, tapi untuk menghancurkan suaminya, Pak. Yang suami juga begitu. Tunjukkan ya Allah kesalahan istri saya gitu. Dia khusyuk tahajud. Oh, boy, gak nyambung saya ini, Pak. Di mana kelapangan dada? Ini ibunya anak, kita punya anak, Pak. Terus dipertontonkan gesekan kita kepada anak kita. Ya Allah. Saya tadi malam juga, Pak, kedatangan tamu. Ini keluarga sudah dibangun hampir 40 tahun, Pak. Anak sudah besar-besar. Bulan Sya'ban seperti ini, saya bilang. Oh, apa yang dicari? Saya bilang. Duit gak mufakat, Pak. Kekayaannya luar biasa itu. Tapi ya gak bisa menikmati, Pak. Gak dihargai sama keluarga, gak dihargai sama anak. Terus apa nikmatnya hidup kalau udah kayak gitu, jemaah sekalian? Pak, jangan main-main ya mas sekalian. Ini bulan Sya'ban besok, ini luar biasa Pak, karunia dari Allah. Tapi kalau ada di antara kita tidak tegur sapa, hati-hati kakak adik yang masih satu ayah satu ibu, jangan sampai ribut karena urusan warisan Pak, tukaran, atau juga ada masalah dengan iparnya Pak. Biasanya kadang-kadang dengan kakak adik tidak apa-apa, tapi yang ngompori ipar Pak. Ayo kalau kita jadi ipar Pak, tahu diri ya. Rangkul, ipar saya ini saudaranya istri, saudaranya suami. Saya harus silaturahim dengannya, harus saya akrab dengannya. La yahillu li muslimin ayyahjura akha fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim dia tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari berturut-turut. Haram hukumnya Pak. Jadi sampean beribadah kepada Allah, Allah kata apa ini? Kok perintahku tidak dijalankan, kata Allah. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu sebagainya pada sebagian yang lain harus kompak, Pak. Tidak boleh ada permusuhan di antara kita jamaah sekalian. Hati-hati Pak dengan tetangga. Halo? Ini perumahan Pak ya. Jangan nafsi-nafsi Pak. La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurrifu. Terus penerus Jibril datang menemui aku, tetanggamu Muhammad. Tetanggamu, padahal Pak tetangga Nabi Yahudi loh Pak. Yahudi tetangga Nabi ini. Hatta dhanantu annahu sayurrifu. Sampai aku menyangka bahwa tetanggaku ini mendapatkan hak warisan dariku gitu. Apalagi tetangga kita sama-sama muslim Pak. Gara-gara pohon mangga ya, daunnya banyak ke sana, merasa terganggu, tidak ada komunikasi yang baik, tidak tegur sapa jemaah sekalian. Urusan mangga Pak. Sudah kayak gitu berbuah Pak, medit lagi Pak, tidak mau ngasih juga. Terus gak nyambung Pak. Setan luar biasa menggoda. Lebih parah lagi Pak, antar sesama masjid, terus tidak akur Pak. Hati-hati takmir. Sampean punya tugas Pak, bukan hanya memakmurkan lewat dakwah seperti ini Pak, tapi menyambungkan persaudaraan di antara kita. Takmir itu punya tugas mulia, salah satunya Pak, nyambungkan hati di antara kita, menjembatani antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Ini bulan Sya'ban, mau menghadapi Ramadan. Ini seakan-akan sinyal dari Nabi Pak, masuk Ramadan, sampean dengan Allah selesai, dengan antara manusia juga selesai. Karena bulan ini adalah bulan kita beribadah, full ibadah. Jangan terganggu Pak di bab-bab yang seperti itu, bab syirik, bab salah komunikasi di antara kita. Tidak, saya harus bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Nabi, hatta yastaliha, sampai orang itu damai kembali. Ya, kalau nggak damai Pak, amal saleh kita nggak dilihat oleh Allah, dosa-dosa kita juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu damai, Allah membuka lebar-lebar. Makanya ya akhi, sebelum Sya'ban kalau bisa Pak, ayo Pak lihat ya kanan kiri kita nih Pak. Lihat, ada permusuhan nggak di antara kita? Tidak apa-apa Pak, tidak usah ngomong, tidak usah kembali ke belakang lagi Pak. Pokoknya keluar nanti berangkulan. Saya minta maaf. Kita ke depan dan buang Pak kejelekan-kejelekan masa lalu itu, buang. Selesai. Ke depan kita pingin sama-sama baik karena Allah Subhanahu wa taala, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini sudah tinggal 27 hari lagi Ramadan ya. Inilah momentum yang kata Nabi untuk momentum tahunan kepada kita semua jamaah sekalian, untuk merubah kita semua Pak. Ramadan adalah sesuai dengan bab yang kita bahas, ini bulan sabar.
Ya, sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak bermaksiat, ya, sabar sesuatu yang halal diharamkan dan sampean sabar. Tadinya halal, Pak. Hanya beberapa jam, 13 jam, 14 jam itu jadi haram buat kita untuk bertahan. Artinya sesuatu yang boleh ditahan, Pak. Tidak mau di situ gitu. Ini bukti bahwa sampean tunduk totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap, Pak, Ramadan tahun ini harus lebih bermakna. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan dalam benak kita ini adalah seakan-akan Ramadan terakhir kita. Tahun depan kita nggak akan jumpa dengan Ramadan. Walaupun berharap mudah-mudahan masih berjumpa dengan Ramadan yang banyak ya. Tapi kalau kita selalu berpikir Ramadan terakhir, tunjukkan yang terbaik kita, Pak. Harus berbeda dengan Ramadan yang lalu. Kalau Ramadan lalu kita salatnya kadang terlambat, enggak. Ramadan ini 5 waktu saya harus di masjid terus. Baik di masjid kantor atau di masjid rumah atau di masjid mana saja, pokoknya 5 waktu tepat waktu saya di masjid. Dan rasakan, Pak, nanti nikmatnya jamaah sekalian. Terus puasanya diperhatikan, mudah-mudahan nanti ada pengajian khusus. Silakan Pak undang Ustadz yang kredibel bicara fikih puasa ya. Menyambut Ramadan, biar sampai nanti masuk Ramadan tahu, Pak. Jangan sampai ada pertanyaan lagi. Tanya Ustadz gitu. Ini biasanya ibu-ibu nanya gitu. Bagaimana hukumnya orang kalau yang kemarin belum dibayar Ustadz gitu. Lu terus 11 bulan kenapa enggak mau bayar gitu? Bayar fidyah atau puasa atau bagaimana Ustadz? Waduh, itu diulang-ulang terus, Pak. Kenapa? Karena fikihnya enggak masuk. Ya. Termasuk juga salat tarawih, ya, fikih puasanya, fikih siamnya, fikih iktikafnya, ya, dan lain sebagainya. Itu bedah semua jamaah sekalian sehingga masuk Ramadan sampai insyaallah betul-betul nanti mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup, insyaallah kita sambung lagi bulan depan sudah masuk Ramadan ya. Ya, tapi tetap sebagaimana biasa sepertinya ya insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, Allah sehatkan badan kita semua, Allah berikan kesabaran ekstra kepada kita, Pak. Buktikan kesabaran itu di bulan Sya'ban ini. Ayo puasa sunnah, ayo salat malam, ayo baca Quran. Perbanyak doa mulai saat ini, insyaallah semua amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, wahfazna bil Quran, wa akrimna bil Quran, wahdina bil Quran. وسدد لنا بالقرآن برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتضرعنا وخشوعنا وكل خير أعمالنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب هب لي من الصالحين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم بارك لنا وبارك في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.